Salam sejahtera. Kami dari kelompok di sini akan menjelaskan mempresentasikan tugas untuk Communication and Distributed System dengan anggota Deo Panci Siombing dengan NIM 11 S23020, Lovelina Barita dengan NIM 11 S23045, Jepanya Saragi dengan NIM 11 S23050, dan saya Yuriela Sorenoli Pakpahan dengan NIM 11 S23051. Nah, di sini kami akan menjelaskan pertama itu mengenai persistent and asynchronous communication, di mana pengertian persistent asynchronous ini itu merupakan komunikasi di mana pesan disimpan oleh middleware sampai penerima siap menerimanya. Nah, pengirim itu nggak nunggu respon dan penerima tidak harus online saat pesan dikirim. Contoh aplikasinya itu misalnya email, ya seperti Gmail, Outlook. Kemudian ada message queue atau event streaming, misalnya contohnya Apache Kafka. Nah, ciri utamanya itu pesannya bersifat durable, cocok untuk sistem terdistribusi berskala besar, dan taat terhadap kegagalan penerima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai persistent synchronous communication. Jadi, apa itu? Jadi, pengertiannya itu adalah pesan disimpan oleh sistem, tetapi pengirim menunggu respon dari penerima. Lalu, komunikasi tetap sinkron walaupun ada mekanisme penyimpanan. Eh, Contohnya itu ada chat dengan history server side seperti WhatsApp dan Telegram. Dan yang kedua, ada sistem ticketing customer service atau request reply berbasis database. Lalu, ciri utamanya itu adalah pengirim menunggu balasan, pesan tidak hilang, cocok untuk komunikasi yang butuh kepastian respon. Selanjutnya, selanjutnya eh pengertian. Yang pertama itu pesan tidak disimpan secara permanen. Lalu, jika penerima tidak aktif, pesan akan hilang dan pengirim tidak menunggu respon. Jadi, contoh aplikasinya itu yang pertama dari streaming berbasis UDP seperti live video atau voice tanpa buffering. Lalu yang kedua, push notification sementara seperti broadcast event singkat. Lalu ciri utamanya itu pertama cepat dan ringan, kedua tidak ada jaminan pengiriman, dan ketiga cocok untuk data real time. Real time. Itulah penjelasan mengenai transient asynchronous communication. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada transient synchronous communication. Jadi pengertiannya itu di mana pengirim dan penerima harus aktif bersamaan. Pengirim menunggu respon langsung, kemudian tidak ada penyimpanan untuk pesannya. Jadi contoh aplikasi kita bisa lihat pada HTTP request response, di mana itu ada di REST API, kemudian ada RPC, remote procedure call, dan ciri utamanya model client server yang klasik yang mulai diimplementasikan, dia juga rentan terhadap kegagalan jaringan. Kemudian message broker. Jadi message broker itu adalah perantara untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan pesan antar aplikasi. Contohnya bisa kita lihat pada Apache Kafka, ActiveMQ, Amazon SQS. Jadi fungsi utamanya ini adalah untuk mendukung komunikasi asinkronus, mengurangi ketergantungan langsung antar sistem, dan meningkatkan skalabilitas dan reliabilitasnya. Kemudian akan dipaparkan oleh teman. Oh, baiklah, kesimpulannya di mana yang pertama, sistem terdistribusi menggunakan berbagai model komunikasi untuk menyesuaikan kebutuhan aplikasinya. Yang kedua, persistent communication memastikan pesan tidak hilang meskipun si penerima belum aktif. Yang ketiga, tersian communication lebih ringan dan cepat tetapi tidak menjamin pengiriman pesan. Kemudian yang keempat, synchronous communication mengharuskan pengirim menunggu respon sehingga cocok untuk request respon. Kemudian ada asynchronous communication memungkinkan sistem bekerja lebih efisien dan scalable karena pengirim tidak menunggu balasannya. Kemudian yang terakhir, message broker berperan penting dalam mengelola komunikasi asinkronus, meningkatkan reliabilitas, skalabilitas, dan loose coupling antar aplikasinya. Baiklah, sekianlah penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.